power tentang memotivasi diri sendiri, itu akan melahirkan power kedua yang disebut kesadaran diri. Ya, power kesadaran diri ini yang akan membuat seorang guru serta muridnya ketika dia merunning bisnisnya dia, maka dia akan menjalankan peran sesuai dengan kondisi bisnisnya. Ya. Ketika omset atau produktivitas naik, terus pengembangan organisasi diikuti dengan pengembangan organisasi yang improve dan naik, maka peran seorang guru adalah lebih dominan pada coach dan manajerial, ya. Dan sang leader, ya, menjadi jangkar, di mana dia perannya sebagai coachnya itu agak dikurangi, dan dia masuk ke peran manajerial dan mentoring untuk para trainer-trainernya dan para calon merchandisernya, ya. Jadi dia di lapangan dia mengurangi ring the bell, tapi dia lebih banyak untuk mengawasi, menerjemahkan, ya, mengulas di lapangan langsung mana yang benar, mana yang salah, baru dicontohkan kepada orang yang dia bimbing di lapangan. Dan manajer, ya, harus full total dengan in-house training, program-program coaching dan mentoringnya, mentoring dan manajerialnya harus berjalan secara signifikan, ya. Nah, untuk bisa melakukan ini, tadi saya bilang, ya, baik buruknya atau besar kecilnya organisasi seorang pemimpinan itu, ya, ditentukan oleh berapa prosentasi kadar malasnya, ya. Jadi kadar malasnya, nah ketika rasa malas mendominasi dirinya dia buat keputusan untuk running kantor dengan cara yang malas, maka dia akan menjalankan kantor tidak sesuai dengan kondisi kantor, peran yang dia jalankan, gitu, ya. Jadi seperti itu. Ini buat beberapa teman dan adik-adik yang nanya, ya, kenapa organisasi saya nggak berkembang B? Kenapa saya nggak pinter-pinter running kantor, nggak pernah kaya running kantor, ya? Ntar punya duit, ntar enggak. Karena tadi, ya, fundamental daripada bisnis ini adalah pitch, itu, ya. Pitch itu adalah sesuatu yang timbul, ya, dari diri sendiri yang disebut motivasi, ya, ya. Dan dasar utamanya adalah punya kemauan, ya. Jadi pitch itu adalah buat satu lingkaran pengaruh yang akan mempengaruhi yang lainnya, seperti satu titik embun, dia jatuh ke kubangan, ke dalam genangan air, dan dia membias, seperti itu, ya. Jadi hati-hati, ya, karena untuk bisa menjalankan peran yang sesuai dengan kondisi kantor Anda, ya, Anda harus punya poin pertama di 8 langkah, ya, memotivasi diri sendiri atau willing. Kalau dari willing itu akan timbul kemampuan memotivasi diri sendiri. Kemampuan memotivasi diri sendiri itu akan melahirkan kesadaran diri, dan orang yang punya kesadaran diri ini akan menjalankan perannya sesuai dengan kondisi perusahaannya dia, ya. Kalau kantor Anda sedang anjlok, omset nggak ada, omset yang jelek pasti mempengaruhi perkembangan organisasi. Nggak mungkin sebuah kantor yang sehat itu dengan omset yang kecil bisa mengembangkan organisasi, ya. Resikonya akan besar, ya, akan terjadi bangkrut di akhirnya, nanti di ujungnya akan bangkrut atau lose, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, malas itu bukan watak, ya. Malas itu bukan watak,
tapi malas adalah sebuah keputusan ya yang dibuat oleh seorang pemimpin karena dia tidak mempunyai kemampuan memotivasi diri sendiri dari pertama kali dia belajar di bisnis seperti ini. Ya, kenapa dia tidak mempunyai kemampuan memotivasi diri sendiri? Karena dia pada awalnya bergabung di bisnis ini, dia tidak menguasai tentang willing, bahwa bisnis ini bukan mengandalkan kemampuan tapi kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat itu akan melahirkan motivasi, ya. Ya, motivasi yang kuat itu akan melahirkan sadar diri yang kuat. Orang yang seperti itu akan mampu ya menjalankan bisnisnya, ya, menjalankan perannya sesuai dengan kondisi perusahaannya. Ya.